Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi. Yang saya hormati rekan PPK, PKB, Kecamatan Air Menjito, yang saya hormati Ibu Ketua PKK, Kecamatan Air Menjito, tepatnya Desa Agung Jaya, yang saya hormati Kader Pos KB Desa Agung Jaya. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah kita dan adik-adik semua bisa berkumpul di Balai Penyuluh KB dalam rangka mendapatkan sedikit ini, mungkin lebihnya nanti sama adik-adik yang ilmunya dari kami dan kawan-kawan. Nah, tidak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga yaumil akhir kita nanti kita mendapat semangat. Amin. Alhamdulillah adik-adik ini bakal calon pengantin ya. Sudah pernah dengar stunting adik-adik? Tadi sudah dijelaskan semua bidannya. Apa itu stunting adik-adik? Nanti baru jelaskan sama Bu Bidana. Apa sudah lihat stunting? Nanti kurang isi. Nah, boleh. Yang penting harapan kita pemerintah Indonesia galak-galaknya sekarang ini untuk pencegahan stunting. Ini berdasarkan PP Peraturan Presiden Perpres ya 72 tahun 2021 untuk mencegah stunting. Setidak-tidaknya prevalensinya itu mengurangi dari 14 ke 14%. Sekarang itu 27% anak-anak yang terlahir stunting. Provinsi Bengkulu 24 ya, Pak Agustian. 24 ya. Prevalensi untuk stunting juga 24% anak-anak itu terlahir stunting. Ini di muku-muku kita tidak sebenarnya kalau gambarkan dengan faktor alam kita tidak bakal terjadi stunting karena ikan, sayur sudah ada semua ya. Nah, untuk berkebun kita sudah bisa semua ya. Lahan muku-muku luas kan. Nah, lahan muku-muku luas untuk berkebun, bertanam sayur, beternak ikan dan ayam itu sudah semua. Itu adalah salah satu cara kita untuk mencegah stunting. Nanti dijelaskan juga oleh dalam hal ini untuk peningkatan ekonomi keluarga dan pola asuh keluarga dalam menu itu bisa dijelaskan nanti oleh ketua PKK. Terus nanti juga dijelaskan tentang 8 fungsi keluarga. Adik-adik yang tahu sekarang ini fungsi keluarga itu mungkin yang setahu adik-adik kan. Setahu adik-adik itu untuk nikah sekarang ini adik-adik hanya tahu fungsi reproduksi ya. Bertumbuh kembang, bertumbuh ya. Ada perkembangan seperti itu. Tidak, fungsi keluarga itu ada 8, dari PKK itu ada 8, nanti dijelaskan oleh Bu Nurmawati. Terus masalah KB, alat obat kontrasepsi, tadi sudah dijelaskan, tapi kita harapannya mengulang. Adapun manfaat pengulangan ini itu agar adik-adik ingat, setidak-tidaknya ingat aja. Mau melakukan itu nanti terserah adik-adik. Adik-adik catat mau melakukan atau tidak, nanti apa yang kami jelaskan, kami semua menjelaskan. Tapi apa nilai manfaatnya nanti silakan pilih-pilih bagi adik-adik sendiri. Kalau rasa manfaatnya lebih bagus, laksanakan. Karena yang kami sampaikan itu untuk adik-adik sendiri, untuk keluarga adik-adik sendiri. Kedepannya pasti adik-adik ini berharap anak-anaknya menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera yang berkualitas, seperti itu ya. Nah, di tahun 2075 nanti 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu adik-adiklah yang bakal sekarang sedang proses reproduksi, pasangan usia subur yang berreproduksi itu menjadi generasi emas di 2075. Itu harapannya, karena kita berkaca di negara Jepang
Jepang itu dulunya kita lihat sendiri ya, kalau di film, tapi memang otaknya memang udah bagus. Tapi kalau pertumbuhan, kalau Jepang dulu sebelum 1045 itu 1945 itu pendek-pendek juga ya. Kalau di film kita lihat ya pendek, tapi sekarang otaknya bagus, postur tubuhnya bagus juga, mengimbangi. Karena di mereka juga percaya bahwa dengan memberikan di awal, pernah dengar tadi 1000 APK? Ada tadi dijelaskan sama Bu Bidan 1000 APK. Terus APK yang sebelah sana tadi 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itulah yang nantinya harapan kita semua adik-adik dan kami dan pemerintah tentunya, itulah cikal bakal menjadi generasi emas di 2045. 1000 hari pertama kehidupan diawali di fase yang mana, Bu? Adik-adik sudah jelaskan tadi. Tahu? Itulah perlu diingat. Fase 1000 hari pertama kehidupan, ketahuan nanti adik yang perempuan yang hamil ya, bukan yang laki-laki ya, yang perempuan hamil itu 1 hari, itu dihitung 1 hari sampai 2 tahun dari awal ketahuan hamil, itu udah dihitung 1 hari. Nanti di saat mual muntah, udah dijelaskan juga sama Bidan tadi, usahakan asupan gizi seimbang itu tetap masuk, ada yang nyangkut seperti itu. Mungkin tidak panjang lebar, silakan Ibu Ketua PKK untuk menyampaikan sedikit tentang pemanfaatan lingkungan agar nanti adik-adik ini bisa menjadi keluarga harapan, menjadi keluarga sejahtera ke depannya. Silakan Bu Bidan, Bu Ketua PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TPK dari Kecamatan yang saya hormati dan adik-adik dan yang ada di sini yang saya hormati. Idenya ikut dari depan aja ya. Yang untuk benar kata itu tadi mengenai lingkungan gitu. Stunting ya, kita ini di stunting itu arti stunting itu apa itu stunting itu bukan cuman kekurangan gizi ya, lebih dari itu, gizi buruk gitu. Nah, kalau gizi buruk bisa kita obati, bisa kita ituin dengan vitamin, dengan itu bisa. Tapi kalau stunting, kalau udah stunting itu diobatin nggak bisa. Ya, harus adik-adik tahu kalau diobatin nggak bisa, tapi cuman untuk menekan itu aja gitu, nah bisa gitu. Nah untuk itu dari ini adik-adik adalah calon bapak, calon ibu, calon keluarga ya. Nah untuk itu mengenai untuk kita calon keluarga itu kita harus tahu bagaimana caranya gizinya itu kita tidak di sini tidak beli ya Pak, semua dengan nggak susah nyarinya. Yang pertama pekarangan, yang kedua ekonomi kita itu mendukung gitu. Nah yang pekarangannya gimana? Pekarangannya itu kita bisa menanam sayuran. Zaman sekarang itu sayuran itu bukan cuma di tanah aja. Kita bisa bikin sayuran di itu air itu hidroponik itu lebih itu kalau zaman sekarang, kalau hari ini yang mungkin kemarau kan nggak ada air, tapi kita hidroponik itu meningkat tempat gitu. Nah misal nanti ada bilang Bu kita nggak ada pekarangannya, nggak ada kan namanya alasan kan Pak, pekarangannya nggak ada Bu ya, itu bisa kita ituin gitu. Nah maksudnya bisa digali gitu. Zaman sekarang kan udah zaman canggih, di HP juga ada cara-caranya kita itu. Nah jadi nggak ada namanya, nggak ada alasannya gitu. Pertama kalau pencegahan stunting itu yang pertama
makanan kebersihan. Kebersihan itu bukan cuma di dalam aja, bukan cuma di dalam rumah aja, tetapi di pekarangan. Ini untuk kerjasama ya, kerjasama yang laki-laki maupun yang perempuan gitu. Yang perempuan maupun yang laki-laki gitu. Untuk di pekarangan tuh seperti apa namanya? Pencairan kalau Sanitasi. pencairan kan, mungkin ini jalan Pak. Pencairan itu itu harus diituin gitu. Nah, terus sampah, ada lubang untuk sampah gitu. Nah, sampahnya jangan dibuang di kebun gitu. Kita bikin itu sampah apa namanya, sampah yang nggak bisa didaur ulang. Ya kalau seperti daun bekas-bekas kita masak itu bisa didaur ulang, itu bisa bikin pupuk gitu. Nah, itu yang pertama itu kebersihan. Yang penting kebersihannya di pekarangan maupun di dalam rumah. Itu harus kerjasama antara suami dan istri. Jangan ngomong istri tok loh. Nanti aku udah kerja di luar, itu urusan kamu. Nah itu nanti kasihan lah sama istrinya mah ya, dari depan sampai belakang rumah itu istrinya semua kan. Itu yang keduanya lagi makanan sehat gitu ya. Makanan sehatnya maksudnya makanan sehat itu bukan Harus mahal. ya harus makanan sehat anggur ya Pak. Bukan itu, dia makanan sehat ya. Padahal jambu biji banyak di sini ya. Iya Pak, beneran jambu biji itu banyak. Terus jambu, kalau di itu tuh jambu apa? Jambu biji itu katanya tuh nggak boleh makan jambu biji, nanti kita kena buntu. Padahal itu jambu biji yang merah tuh itu malah bagus. Bagus Gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak di kitanya, tapi cuman kekurangan kurang ilmu aja, kurang pengetahuan. Karena adik-adik kita ini kurang mau menggali. Lihat TikTok itu lihat gitu. Lihat yang gampang ya Pak ya. Lihat yang gampang kan, beli aja lah gampang. Padahal beli itu saya bilang nggak bersih juga nggak bersih, tapi lebih 100% kita yang bikin sendiri. Banyak bahan pupuk, pupuk, obat lagi yang kalau yang beli itu. Jadi kalau masalah kayak sayur-sayuran itu lebih baik kita yang nanam sendiri. Jadi kita tahu ini pakai kimia apa enggak gitu. Nah, kalau untuk tanaman itu lebih bagus nggak pakai kimia. Kan pupuk kandang kan ada banyak, kayak letong, kayak itu ayam itu kan banyak. Itu terus apa namanya tuh, kalau di SP5 itu apa berambut itu yang itu tuh sekam yang udah lama itu. Nah itu kan juga bisa jadi pupuk gitu. Nah jadi itu yang kita olahkan. Sebenarnya banyak yang bisa kita olah di sekitar kita. Jadi jangan mengambil yang gampang ada, ngapa ya susah gitu ya. Yang murah aja ngapa minta yang mahal gitu. Nah ya nanti kalau bisa kita ngambil yang murah kan, yang uang dari suami kan bisa ditabung. Nah itu yang kedua lagi ya, semuanya itu kerjasama antara kebersihan dan untuk lingkungan, untuk kesehatan juga itu kerjasama antara suami istri. Kalau istrinya jangan bilang suami itu sering-sering itu orang laki-laki itu bilang tuh, saya itu tercapek di luar, saya ini kerja cari duit Pak. Seringnya kayak gitu loh. Jadi ya memang iya kalau di dalam rumah itu nggak kelihatan kerjanya ya itu tuh aja, nyuci, penyapu itu, tapi ya ngabisin waktu gitu ya. Itu lagi tadi Bapak bilang tadi ada 1000 hari pertama kehidupan. Nah 1000 hari pertama kehidupan tadi Bapak bilang tadi kan awal kita ketahuan ini sampai 2 tahun itu gizinya harus itu nih, gizi, kebersihan anak, kebersihan gizi anak gitu. Bukan cuma anak, kita juga itu diperhatikan. Itu menentukan ya kan Pak, menentukan tumbuh kembang anaknya. Kalau sudah di lewat itu
ya bukan berarti kita lepas udah terserah lah mau makan apa terserah, bukan gitu. Kalau sudah 1000 hari itu ya kita melihat perkembangan anak-anak kita gitu, gimana itunya gitu. Ya hanya itu yang mudah-mudahan sedikit ini bisa buat pengetahuan adik-adik semua. Ya saya harap semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya itu yang bisa saya sampaikan dan ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kakak atas penjelasannya tentang pemanfaatan lingkungan. Nanti adik-adik bisa memanfaatkan lingkungan, karena lingkungan kita masih kalau di Muko-Muko khususnya ya masih luas. Bisa tanam sayur dalam pot, tanam buah dalam pot, bisa untuk mencukupi gizi seimbang dalam keluarga. Sampai sekarang berapa harganya? 80.000. Mereka belum tahu harga cabai, Pak. Belum tahu itu, Pak. Belum tahu ya, ditanamkan masalahnya. Kalau saya dengar kemarin itu ada yang satu keluarga itu nanam cabai, satu pot itu dapat 1 kilo sekali tanam. Dulu saya sekarang. Yang bagus itu kalau pakai pupuk. Ya, pupuk apalagi pupuk kita, pupuk kandang sudah banyak di pupuk udah banyak. Nah, terus yang apa namanya humus tanah organik, sampah organik itu yang dijadikan humus tadi itu juga sudah banyak. Nah, pemilahan sampah yang disampaikan oleh Bu Kakak tadi itu sampah keluarga kita kalau bisa kita pilah antara organik dan anorganik, nanti ya Dede. Organik dengan non organik. Non organik nanti plastik nggak termasuk ya. Nah, termasuk sayur, sisa makanan, sisa potong-potong kayu itu bisa dijadikan organik seperti itu. Berikutnya mungkin bisa Bu Nur jelaskan tentang 8 fungsi keluarga. Pada Bu Nur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kabit bersama anak juga, yang kami hormati kepada Bupati Desa Jaya dan rekan serta adik-adik, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah ngantuk, sudah capek, masih bisa menyerap ilmu nggak kira-kira? Kita jam berapa Anton Wahyu? Jam berapa berangkat? Jam 9 kan. Jam 9. Sudah bentar lagi waktunya makan. Makan juga. Ya, bentar lagi. Jadi maunya yang cepat kan? Singkat padat jelas ya. Ya. Oke, biar nanti cepat makan. Oke. Jadi di sini saya menambah tadi kalau 8 fungsi keluarga itu masih beriringan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu PKK tadi ya. Intinya keluarga itu harus berencana. Makanya kalian dikirim ke sini ke kantor Balai Penyuluh KP ini untuk membuat keluarga yang sudah terencana segala sesuatunya. Kalian nikah direncanakan? Enggak langsung sekarang kenal sekarang langsung nikah kan, kata direncana kan. Kan kalau di film-film Korea seperti itu kan Pak. Langsung diajak ya. Jadi sudah terencana, jadi semuanya juga perlu direncanakan. Tadi makanya banyak sekali penyuluhan-penyuluhan masalah ekonomi, masalah segala sesuatu yang berkenaan dengan keluarga. Kalau yang tadinya belum mengetahui, sekarang sudah mengetahui lebih. Paling tidak kan sedikit banyak tadi udah ada yang sudah tersaring kan. Apalagi yang sudah biasa mungkin bersosialisasi dengan lingkungannya. Oke, di sini langsung saya ini cepat. Untuk yang pertama di dalam keluarga saat nanti kita berkeluarga itu semuanya selain terencana itu juga kita perlu mengetahui ilmunya. Nah, begitu ya. Jadi cuma saya suka ayo nikah gitu ya enggak ya. Jadi
setelah nikah itu bukannya kalian itu tambah enak, tapi akan tambah banyak sekali masalah. Jadi kalian harus dituntut bisa menyelesaikan masalah itu seefektif mungkin, masalah kecil dihilangkan, masalah besar dikecilkan. Jadi semuanya nanti itu bukan dari awal kita langsung tahu ya. Jadi semuanya itu berangsur-angsur masalah-masalah itu. Makanya kalian kembali dari sini supaya nanti saat mendapatkan masalah dalam keluarganya bisa memecahkan dengan sebijak mungkin ya. Nah, dan yang pertama tentunya dalam keluarga itu fondasi kita yaitu keagamaan. Jadi makanya dari kecil disuruh sekolah untuk memperdalam agamanya. Jadi dalam keluarga itu kita semua melakukannya sesuai dengan ajaran agama ya. Jadi memberikan panutan yang baik kepada keluarga kita. Belum punya anak berarti suami jadi imam, jadi menjadi imam yang baik bagi istri kita. Jadi setelah punya anak nanti juga menjadi panutan bagi anak-anak kita. Jadi saat di dalam keluarga nanti itu kalau bisa omongan yang perlu kita omongkan yang baik-baik aja, nggak boleh usahakan gitu ya. Jadi jangan sampai punya anak nanti kok ada omongan-omongan kasar, apalagi ada yang di kebun binatang itu kita ucapkan ya, jangan sampai. Jadi kita berperilaku baik kepada istri, kepada suami, jadi tahu apa sih yang tugasnya istri sesuai agama itu, ajaran agama kita seperti apa, suami seperti apa kan gitu ya. Jadi ada porsi masing-masing seperti itu. Jadi tidak perlu harus dibatasi kamu seperti ini. Tapi kadang teori dengan praktek itu kan tidak sama ya, tidak sama. Jadi cara menyikapinya itulah kita harus bisa menyamakan. Tidak harus kita jadi walaupun agama, tapi kita langsung jadi yang otoriter. Oh agama harus seperti ini. Agama itu kan indah ya. Agama itu kan damai. Jadi semuanya itu ada solusi terbaiknya seperti itu ya. Jadi silahkan nanti browsing gimana sih istri yang baik dengan keluarga, gimana jadi ibu nanti yang baik dengan keluarga, imam yang baik bagi keluarganya. Oke, selanjutnya fungsi sosial budaya. Jadi kita tadi seperti saya sampaikan di awal, kita harus bisa menjadi contoh yang baik dalam bertutur kata, tidak cuma di dalam keluarga suami istri, tetapi juga keluarga suami, keluarga istri, dan terhadap lingkungannya. Jadi kita harus berlaku baik, sopan santun. Jadi saat nanti kita punya anak kita itu akan mengikuti jejak kita. Jadi kalau nanti orang tuanya kasar, anaknya juga ikut kasar. Tutur kata orang tuanya kalau lembut, insya Allah anaknya juga ikut. Jadi tergantung kita. Kita tidak perlu memakai suara keras, kasar dalam mendidik anak-anak kita. Seperti itu ya. Kalian pernah mungkin dalam lingkungan itu ya ada yang kasar. Tiba-tiba anak kita nanti dengar tuh, pelan tuh. Tadi itu orang itu ngomongnya itu kasar. Kadang dia akhirnya sampai rumah ngikutin. Kadang orang tua kaget, oh anak saya dapat omongan seperti ini dari mana? Karena pergaulan anak seperti itu kan. Makanya dalam keluarga dari sedini mungkin anak kita tanamkan dengan sesuatu yang baik. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, fungsi cinta kasih, yaitu memberi cinta kasih kepada anak semaksimal mungkin. Jadi memberikan kasih sayang semaksimal mungkin saat punya anak. Makanya itu tadi semuanya perlu dipersiapkan. Jadi kita sudah merencanakan dari awal kita menikah, kapan kita punya anak. Jadi kalau ingin pacaran berarti punya anaknya nanti ya, pacaran setelah menikah. Itu kan lebih mudah. Iya. Katanya. Pacaran Ya, sudah katanya. nikah, lebih halal ya. Karena apa? Karena di situ kan ada yang tadinya sendiri jadi berdua, duit dari buat sendiri buat berdua. Jadi ingat, yang tadinya suami itu buat sendiri, duitnya pas nikah kan ya jadi imam itu uang suami, uang istri ya. Nah, gitu kan. Itu pendapat yang salah. Ya, tapi kalau suami nggak punya duit, pas istri punya duit, ya akan enak aja. Terserah ini kan punya uang saya, nggak boleh. Ya, jadi tetap kita harus tetap saling gotong royong dalam membina rumah tangga.
seperti itu. Jadi harus yang tadinya tidur sendiri tidur berdua, tadi nyuci baju sendiri baju berdua, ya kan? Yang tadinya beli kuota banyak-banyak berarti kuotanya buat berdua. Ya seperti itu, semuanya itu harus teratur ya. Makanya memecahkan masalah itu gimana sih baiknya seperti itu. Nah, yang selanjutnya fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan yaitu menumbuhkan rasa aman nyaman bagi keluarganya. Makanya jangan sampai kalau nanti ada masalah, ada piring terbang ya di rumahnya ya, jangan sampai. Tahu maksudnya piring terbang? Tahu kan? Ya. Jadi aman, damai, segala sesuatu Pintu serat. jadi segala sesuatu masalah itu dipecahkan dengan secara terbuka, musyawarah, secara kepala dingin. Kalau yang satu emosinya tinggi, yang satu harus jadi peredamnya, satu jadi api, satu jadi airnya, seperti itu ya. Paham kan? Paham. Selanjutnya fungsi reproduksi, yaitu bersepakat anaknya berapa, udah punya rencana belum? Jarak kelahirannya. Basah juga. Ya. Kayak saya dulu Pak, dipaksa cepat nikah. Orang mertua udah umurnya udah 81. Akhirnya nggak niat nikah. Ya udah nikah aja. Jadi udah tuh ya udah nikah nggak aja. Udah nikah ya masalah anak nanti. Udah nikah 5 bulan diketahui ini ngapain ini udah nikah sampai setengah tahun belum hamil, jadi omongan orang. Ya udah akhirnya berubah Pak rencana gitu. Ya udah kita punya anak, setelah punya anak nanti baru dikasih jarak yang lama. Nggak taunya jaraknya anak 1 ke 2 saya 8 tahun. Jadi seperti itu masalahnya kan, karena kondisi situasi kadang berubah-ubah. Wah itu sudah direncanakan tapi kan seperti itu. Mertua udah tua, cuma tinggal 1. Jadi akhirnya seperti itu. Makanya harus kira-kira jarak anak kita itu berapa, gitu kan. Nah mau punya anak berapa, untuk menjaga jarak itu tadi sudah dikasih tahu sama ibu bidan, pakai KB apa seperti ya yang cocok ya. Jangan memaksakan kehendak saya harus pakai suntik, saya pakai implan, tetapi ternyata tidak bisa karena kesehatan kita, berarti harus pakai yang lainnya. Jadi jangan sampai nanti merugikan diri sendiri ya. Jadi punya anak itu kalau bisa dikasih jarak minimal 3 tahun seperti tadi. Jadi supaya apa, punya anak 1 jangan sampai nanti kok aduh langsung kurus. Wah ini gimana ini si Wahyu ini punya istri punya anak 1 gak diurus ini. Kan seperti itu ya. Banyak kan, coba kalian lihat banyak yang punya anak 1 langsung dandannya udah awut-awutan. Belum besar anaknya udah punya anak lagi, sisiran aja nggak sempat tuh istrinya. Seperti itu, banyak seperti itu kan. Pergi aja asal tuh kadang tuh yang dulunya cantik pakai jilbab segi 4, pakai pasmina, akhirnya pakai kerudung blong, dalamnya udah nggak pakai dalaman, udah nggak sisiran, ya kan? Pakai juga sisiran, yang penting keluar pakai outer, udah tuh lari gitu aja. Semuanya harus terencana. Kalau sekarang cantik, punya 1 anak cantik, pakai sampai tua kalau bisa tetap rapi, cantik, suaminya tetap tenang kan. Nah makanya suami harus rela bantu istri jadi suami siaga saat suaminya nanti istrinya hamil sampai melahirkan, harus menjadi suami yang siaga. Agar apa? Anak kita lahirnya sehat, ibunya sehat. Kalau ibunya nanti tidak diperhatikan saat punya anak dari mengandung, nanti ibunya stres, anaknya tumbuh kembangnya kurang bagus. Kan seperti itu ya. Jadi harus dipikirkan dari sekarang. Kita lanjutkan. Kalau orang nanti SMS chatting ke rumah aja ya. Selanjutnya fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bersosialisasi dengan santun dan berpendidikan. Jadi kalau punya masalah sedikit aja jangan diunggah di sosial media ya, nanti saya baca. Ketahuan ya. Udah jadwalnya pulang nggak pulang udah dihalal alarm ini. Seperti itu ya. Jadi terus pendidikan makanya sekarang dibekali itu untuk pendidikan kita, bekal kita saat nanti kita sudah menikah. Sekarang belum nikah, baru mau kan rencanakan. Jadi semuanya makanya dikasih ilmunya tadi. Dan itu tadi pesan saya, jangan sampai masalah sekedar
prinsip apapun diunggah di sosial media, karena kita perlu menjaga nama baik suami, nama baik istri ya. Jadi kalau punya masalah, cari seseorang yang kira-kira bisa kita ajak ataupun tempat kita curhat dan memberikan solusi yang terbaik. Jangan ke tempat orang yang kira-kira justru malah akan menambah api dalam rumah tangga. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya fungsi ekonomi. Fungsi yang ketujuh adalah fungsi ekonomi. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Seperti yang disampaikan pada tadi, bisa untuk menambahkan keluarga itu. Jadi bisa menanam sayuran, meringankan pengeluaran ya. Jadi sesuai penghasilan suami, istri juga harus menyesuaikan pengeluarannya ya. Jangan sampai besar-besar daripada yang seperti itu intinya ya. Membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Keinginan dan kebutuhan berbeda ya. Berbeda. Kita lanjutkan yang terakhir, yaitu fungsi pembinaan lingkungan. Ajarkan anak menjaga keharmonisan keluarga maupun di lingkungan. Jadi menjaga dengan tetangga kanan kiri, depan belakang, dengan keluarga suami dan keluarga istri. Seperti itu ya, jaga dengan baik-baik, karena menjaga hubungan baik itu tidak mudah. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nur atas penjelasannya. Itulah tadi penjelasan dari Pos KB bahwa kita itu tidak hanya fungsi adik-adik berkeluarga ini tidak hanya berfungsi nanti reproduksi saja. Memang reproduksi itu tadi yang keempat kalau nggak salah ya, fungsi reproduksi ini berarti berhubungan seks atau reproduksi itu adalah fungsi yang keempat. Fungsi yang pertama dalam keluarga, agama tadi, sosial budaya, ekonomi, yang memang terakhirnya ekonomi seperti itu. Pendidikan anak kita harus menjaga. Biaya pendidikan sekarang mahal loh Dede. Untuk anak-anak kita nanti ke depannya nggak tahu lagi, lebih mahal mungkin dari yang sekarang seperti itu. Nah, jadi untuk mengenalkan adik-adik dalam fungsi-fungsi tadi, harapan kami adik-adik bisa melaksanakannya dengan hati yang tulus dan ikhlas dari adik-adik, karena yang menjalankan pasti adik-adik, kami hanya menjelaskan seperti itu. Nah, sekarang berikutnya mungkin dijelaskan nanti tentang alat obat KB. Mengapa dijelaskan dari awal? Karena yang berkembang di dalam masyarakat itu laki-laki seperti yang disampaikan Bu Nur tadi, seperti yang disampaikan oleh Dr. PKK, itu jangan hanya perempuan saja yang diserahkan tugas rumah tangga dan mengatur jarak kelahiran. Nah, jadi laki-laki pun juga harus tahu, setidak-tidaknya tahu dan mengizinkan, dikenalkanlah dari awal. Setidak-tidaknya tadi jangan sampai 4T terjadi dalam keluarga kita. 4T itu terlalu banyak, terlalu muda, jadi ini nggak terlalu muda lagi. Terlalu tua nanti, seandainya sudah tua, udah umur 35 tahun, itu nggak usah lagi, nah, nggak usah lagi merencanakan punya anak seperti itu. Nah, terus terlalu rapat, risiko kematian ibu dan anak itu lebih banyak seperti itu. Nah, jadi dijelaskan sekarang agar bapak-bapaknya, calon bapaknya tahu bahwa perencanaan keluarga itu memang kalian berdua yang merencanakan. Kami hanya menjelaskan, yang di lingkungan kalian juga harus menjelaskan. Cuma tahu seperti yang kegiatan sosial kalian, adik-adik nanti di media sosial itu jangan diumbar kegiatan-kegiatan yang ada di keluarga adik-adik. Misalnya sedang berantem, jangan diposting ya. Status postingan apa, bengkak tangannya padahal kena meja. Bikin status, pemikiran orang kalian bertengkar seperti itu, KDRT. Nah, jadi jangan pilih-pilihlah bersosialisasi di media sosial.
Berikutnya kami persilakan Bapak Agustian untuk menjelaskan alat obat KB segelintir tentang alat obat KB agar adik-adik yang laki-laki dan perempuan nanti kedepannya bisa menjaga. Nah, karena KB yang alat obat KB bukan KB. KB secara umum itu tadi fungsi keluarga, pemanfaatan lingkungan, perencanaan keluarga. Alat obat KB sebagian dari kehidupan adik-adik nanti, kehidupan nyata adik-adik setelah berkeluarga nanti, perencanaan keluarga. KB itu kan kepanjangannya keluarga berencana. Harapannya adik-adik merencanakan seperti yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, merencanakan nanti kedepannya anaknya mau dibawa mana itu bisa seperti itu. Silakan Pak Agustian menjelaskan alat obat KB kepada adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan atau lebih ke memperkenalkan apa aja alat dan obat KB. Yang pertama itu Bu, ada kondom. Kondom itu jenis kontrasepsi yang jangka pendek ya Bu, seperti kondom, pil, dan suntik itu semuanya kontrasepsi jangka pendek. Dan ada juga kontrasepsi yang jangka panjang seperti IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, implan, alat kontrasepsi di bawah kulit, dan juga ada MOP dan MOW, metode operasi pria dan metode operasi wanita, atau dalam medis lebih dikenal dengan vasektomi dan tubektomi. Itu steril itu namanya Bu. Dan untuk implan, alat kontrasepsi jangka panjang itu jangka waktunya 3 tahun Bu. Itu Dek, lu ibu. kan calon ibu. Calon ibu. Dan itu kan 3 tahun Ibu, itu mengandung hormonal. Sedangkan IUD, alat kontrasepsi dalam rahim itu jangka waktunya 8 tahun, itu tidak mengandung hormonal. Dan sebaiknya untuk ibu-ibu itu lebih memilih ke alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal gitu. Karena hormonal itu kan ada efek samping dalam tubuh, dan efek sampingnya pun macam-macam Bu. Ada yang susah untuk ini kan, ada tubuhnya tuh susah untuk menetralkan hormon itu, jadi susah lagi menetralkan. Ada juga seperti itu, kebanyakan jarang terjadi seperti itu. Kalau yang non-hormonal seperti kondom, IUD itu nggak ada efek samping sama tubuh. Seperti itu juga. Dan untuk kontrasepsi jangka pendek itu sering gagal biasanya Bu, karena seperti pil itu kan tiap hari minum, kadang lupa ibunya minum. Terus ada juga yang suntik 3 bulan juga seperti itu. Dan lebih dilanjutkan untuk metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan ini. Sebenarnya kontrasepsi itu Bu bukan untuk menghalangi atau mencegah ibu hamil, tapi lebih ke mengatur jarak kehamilan seperti itu, supaya tidak terjadi 4T. Seperti di BKKBN kan dianjurkan untuk menikah umur 21 ya Pak. Itu sesuai dengan reproduksi, masa pertumbuhan reproduksi wanita di bawah umur 21 itu masih pertumbuhan Bu, berarti belum siap. Dan jika tetap juga dilakukan hamil seperti itu, risikonya ada, lebih ke berisiko gitu. Semua program pemerintah itu kan mencegah risiko. Jadi dilanjutkan menikah itu kalau perempuan itu minimal umur 21. Karena kayak gitu, kan sistem reproduksinya belum siap gitu, masih masa pertumbuhan. Di saat umur 21, kondisi sistem reproduksinya udah siap, udah matang, udah bisa dibuahi gitu, untuk mengurangi risiko. Dan gitu juga kalau seandainya punya anak umur yang udah tua gitu, juga risiko terjadinya. Ya, reproduksinya udah tua ya. Jadi risiko karena kondisi rahim lemah jadi karena udah kondisi umurnya seperti itu. Dan terlalu banyak pun kayak gitu, terlalu banyak anak. Kenapa harus menjaga jarak? Karena Aus. pada sistem reproduksi itu kan sesudah melahirkan butuh proses penyembuhan. Kalau dipaksakan bisa, tapi risikonya lebih tinggi, terutama risiko dari pendarahan atau anaknya lahir prematur kayak gitu. Jadi itu penjelasan singkat tentang reproduksi, tentang kontrasepsi juga. Yang mungkin ada tambahan dari Pak Mul? Ya, terima kasih Pak Agustian penjelasan tentang alat obat kontrasepsi. Jadi perkenalan awal, saya ulangi lagi ya, perkenalan awal pada alat obat kontrasepsi.
diskusi itu agar adik-adik yang laki-laki terutama. Kalau cewek nanti itu kewajiban pasti, karena yang cewek ini yang banyak memikirkan jumlah anak dan mengurus anak, merawat anak seperti itu. Nah, jadi yang laki-laki tolong nanti setelah lahiran bicarakan dengan pasangan. Kita mau ngaturnya gimana? Jarak anak ideal itu, jarak penyapihan, masa penyapihan aja. Ini dalam agama, kita bicara dalam agama itu 2 tahun setidak-tidaknya. Menyusui anak. 2 tahun. Bapaknya nggak menyusui, enggak. Ibunya yang nanti menyusui. Ini enggak, jangan sampai nanti masa penyapihan anak 1 baru lahir, umur 9 bulan udah lahir adiknya. Harapannya jangan sampai seperti itu. Jadi nyapiknya gini nanti, bapaknya pegang bawah. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, Ada yang di depan, ada yang di belakang, belakang, nah, ada yang di seperti samping. itu. Hanya yang seperti yang disampaikan Ibu Nur tadi, jangan sampai kita nanti adik-adik ini sekarang cantik dan ampun. Punya anak satu. Udah semrawutan, nggak enak dilihat sama suaminya lagi. Nah, akhirnya suaminya cari ibu baru. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi muka-muka untuk cari pasangan baru yang luar nikah itu sudah banyak. Ada pernah dengar nggak? Di muka-muka sudah ada kejadian-kejadian aneh di tempat kita ini, prostitusi itu sudah marak di muka-muka. Jadi hati-hati aja adik-adiknya yang perempuan, jaga tetap kesehatannya, karena yang namanya kesehatan kita, kehidupan kita itu kita sendiri yang menjaga. Terus yang namanya untuk keluarga kita tetap kita jaga, baik jumlah atau jaraknya dan kualitas dari anak-anak kita nantinya. Siap nggak kira-kira jadi? Koloyo. Siap nggak ini untuk anaknya nanti, untuk keluarganya? Siap nggak kira-kira menjadikan anaknya sukses ke depan? Keluarganya keluarga yang sukses. Siap nggak? Siap. Oke. Saya tanya lagi, apa aja yang dijelaskan Pak Gustian tadi alat obat KB? Alat obat KB, alat obat KB untuk mengatur jarak kelahiran. Apa aja tadi? Kondom yang ingat ada. Suntik, IUD, implan, pil, EW, metode operasi pria dan wanita. Kalau yang pria dan wanita itu dianjurkan setelah memiliki anak setidak-tidaknya 2 orang. Anaknya sudah berumur setidak-tidaknya 10 tahun. Itu. Terus kalau di Herman Junto saya kalau diminta misalnya ada yang calon OYOP itu saya anjurkan gunakan KB TB yang KJP seperti IUD atau kondom. Tapi kalau seandainya yang minta itu memang terkendala dengan penyakit, seandainya dia melahirkan, ini ada kasus ibu itu, seandainya dia melahirkan itu berisiko tinggi terhadap nyawa bayi dan anak seperti itu. Karena kematian ibu dan anak itu lebih berisiko, itu baru bisa disteril. Kalau enggak, saya belum menganjurkan untuk sekedar membatasi jumlah anak tadi dengan AW atau B, saya nggak menganjurkan. Tapi yang hormonal, yang non hormonal yang disampaikan oleh Pak Agustian tadi itu lebih baik karena tidak mengganggu kecantikan, bentuk tubuh dan saat berhubungan seperti itu. Karena yang hormonal itu ada berpengaruh pada wajah, bentuk wajah, bercak pada wajah.
bercat pada wajah, kegemukan, Kamu suntik. yang parah itu dingin terhadap suami. Nah, harapan kita tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nanti adik dari pengenalan ini kami harapkan adik setelah melahirkan anak pertama mengatur jarak masa penyepian setidaknya 2 tahun. Kayak gini kan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami tim TPK Kecamatan Hermi Junto, apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami mohon maaf. Silakan adik-adik cari searching di Google nanti apapun yang dibutuhkan. Yang aplikasi LCMIL itu ada materi-materi, silakan baca pola asuh anak dan hal-hal lainnya tentang parenting anak itu ada di situ. Yang di sini cuma menyampaikan, adik-adik yang memikirkan dan melaksanakan ke depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah terlalu. Siap.